Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu aliran penting dalam sejarah psikologi, yaitu psikologi Gestalt. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dan aliran psikologi di bawah bimbingan Ibu Hifizah Nur, SPSI, MN. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Ardelia Attila Patrijaya. Yang kedua, Diana Aldini Putri. Yang ketiga, Erika Rizkita Maharani. Yang keempat, Griselda Yovelin Hareva. Dan yang kelima, Tuti Rahmawati. Dalam video ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang munculnya aliran Gestalt, tokoh-tokoh utama Gestalt, konsep dan prinsipnya, hingga penerapan dan kritik terhadap teori Gestalt. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu Gestalt? Istilah Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk, keseluruhan yang terorganisir atau pola yang utuh. Gestalt menekankan bahwa pengalaman manusia harus dipahami sebagai suatu keseluruhan, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian kecil. Semboyan yang paling terkenal dari aliran ini adalah "The whole is greater than the sum of its parts", yang artinya keseluruhan lebih bermakna daripada sekadar penjumlahan bagian-bagiannya. Latar belakang munculnya Gestalt. Aliran psikologi Gestalt muncul di Jerman pada awal abad ke-20. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt dan Edward Titchener. Strukturalisme berusaha memahami pikiran manusia dengan cara memecahnya menjadi unsur-unsur kecil seperti sensasi dan persepsi yang terpisah. Namun, para tokoh Gestalt menolak pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pikiran manusia tidak bisa dipahami hanya dari bagian-bagiannya, melainkan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dan bermakna. Penelitian mereka terhadap persepsi visual juga menunjukkan bahwa otak kita secara alami mengorganisasi informasi menjadi pola yang teratur dan bermakna. Dari sinilah lahir inti pemikiran Gestalt, yaitu manusia memahami dunia bukan dari bagian kecil, tapi dari kesatuan utuh yang memiliki makna. Tokoh-tokoh Gestalt. Aliran Gestalt dikembangkan oleh 3 tokoh utama, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Max Wertheimer dikenal sebagai pendiri utama aliran ini. Ia mempelajari bagaimana manusia menangkap gerakan dan pola melalui penelitian tentang persepsi visual. Kemudian ada Wolfgang Kohler yang terkenal dengan konsep insight learning, yaitu belajar melalui pemahaman mendadak terhadap suatu situasi, bukan sekedar coba-coba. Lalu, Kurt Koffka yang berperan penting dalam memperluas teori Gestalt ke bidang pendidikan dan perkembangan anak. Ketiganya berkontribusi besar dalam mengubah cara pandang psikologi, bahwa manusia bukan penerima pasif rangsangan, tetapi makhluk yang aktif mengorganisasi pengalaman. Konsep utama Gestalt. Konsep utama Gestalt berangkat dari pandangan bahwa pikiran manusia bekerja secara aktif untuk mengorganisasi pengalaman menjadi pola yang bermakna. Artinya, kita tidak sekadar menerima rangsangan dari luar, tetapi otak kita secara otomatis menciptakan keteraturan dan makna dari apa yang kita lihat atau alami. Misalnya, saat kita melihat sekumpulan titik yang tersusun dengan pola tertentu, kita langsung mengenali bentuknya. Misalnya, wajah atau hewan, tanpa harus menghitung titik-titiknya satu persatu.
Nah, dari sinilah muncul semboyan Gestalt yang terkenal. The whole is greater than the sum of its parts, yang menjadi dasar pemikiran utama mereka. Prinsip persepsi Gestalt. Para tokoh Gestalt merumuskan sejumlah hukum persepsi atau yang disebut laws of perceptual organization, yang menjelaskan bagaimana otak mengorganisasi informasi visual. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi psikologi persepsi modern. Beberapa prinsip penting diantaranya, yang pertama, figure and ground. Kita cenderung memisahkan objek utama dari latar belakangnya. Misalnya, ketika melihat gambar vas yang sekaligus tampak seperti dua wajah, otak kita bergantian memfokuskan antara gambar utama dan latarnya. Kemudian prinsip yang kedua, proximity atau kedekatan. Objek-objek yang berdekatan secara visual akan dianggap sebagai satu kelompok. Yang ketiga, similarity atau kesamaan. Elemen yang mirip warna atau bentuknya akan dianggap saling berhubungan. Kemudian yang keempat, closure atau ketertutupan. Otak kita cenderung melengkapi gambar yang tidak sempurna agar menjadi bentuk yang utuh. Kemudian yang kelima ada continuity atau kesinambungan. Kita lebih mudah melihat pola yang mengalir secara halus dan berkesinambungan daripada bentuk yang terputus-putus. Dan yang terakhir, prinsip pregnance atau kesederhanaan. Otak kita memilih bentuk yang paling sederhana, paling stabil, dan paling teratur saat memahami sesuatu. Nah, dari prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa persepsi manusia bukan hasil pasif dari panca indera, melainkan hasil konstruksi aktif dari pikiran kita. Insight learning. Selain persepsi, Gestalt juga memberi kontribusi besar dalam bidang pembelajaran melalui konsep insight learning yang diperkenalkan oleh Wolfgang Kohler. Menurutnya, belajar bukanlah hasil dari coba-coba, melainkan dari pemahaman mendadak terhadap hubungan antar unsur dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam eksperimen dengan simpanse, hewan itu mampu menyusun tongkat untuk mengambil pisang. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ia menemukan solusi secara tiba-tiba melalui pemahaman menyeluruh. Nah, teori ini kemudian menjadi dasar munculnya pembelajaran bermakna yang masih digunakan dalam psikologi pendidikan modern. Penerapan teori Gestalt. Prinsip-prinsip Gestalt tidak hanya berhenti di ranah teori, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan modern. Dalam bidang desain grafis dan UI atau UX, prinsip Gestalt digunakan untuk menciptakan tampilan yang mudah dipahami dan menarik secara visual. Dalam pendidikan, teori Gestalt mendorong proses belajar yang menekankan pemahaman konsep secara utuh, bukan sekedar menghafal bagian-bagian kecil. Sementara dalam psikoterapi, lahir Gestalt terapi atau terapi yang menekankan kesadaran diri dan pengalaman di sini dan pada saat ini. Semua ini menunjukkan bahwa pemikiran Gestalt tetap relevan hingga masa kini. Kritik terhadap Gestalt. Meski berpengaruh besar, teori Gestalt juga tidak luput dari kritik. Beberapa ahli menilai bahwa pendekatan Gestalt terlalu kualitatif dan kurang memiliki dasar eksperimen yang kuat. Selain itu, teori ini lebih banyak berfokus pada persepsi visual, sehingga dianggap kurang menjelaskan aspek kompleks lain seperti motivasi, emosi, dan bahasa.
Namun demikian, kontribusi Gestalt sangat besar dalam membentuk dasar psikologi kognitif dan psikologi humanistik modern. Dari sini kita belajar bahwa cara berpikir menyeluruh jauh lebih penting daripada sekedar melihat bagian-bagian kecil. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, psikologi Gestalt menekankan pentingnya memahami manusia secara utuh dan bermakna. Manusia tidak hanya menerima informasi dari luar, tetapi aktif membentuk pola, makna, dan keteraturan dari pengalaman yang mereka alami. Pemikiran Gestalt mengingatkan kita bahwa dalam memahami perilaku manusia, kita tidak boleh terjebak pada detail kecil, melainkan harus melihat keseluruhan konteks dan makna di baliknya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami tentang aliran psikologi Gestalt. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana manusia memahami dunia melalui cara berpikir yang utuh dan bermakna. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.